Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelsa Ramadena dengan nomor NIM 220207072 dari Prodi D3 Keperawatan kelas 22A2. Pengertian bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan gelombang mekanik terhadap zat yang saling menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Gelombang bunyi. Yang menimbulkan gelombang bunyi adalah perubahan pada gas, zat, cair, atau gas yang merambat ke depan dengan kecepatan. Gelombang bunyi menjalar secara transversal, tegak lurus, atau longitudinal sejajar dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat ke segala arah. Bunyi hanya dapat merambat melalui perantara, misalnya udara, air, dan kayu. Tanpa medium perantara, bunyi tidak dapat merambat sehingga tidak terdengar. Sifat gelombang bunyi: 1. Memantul, 2. Diteruskan, 3. Diserap oleh benda. Klasifikasi gelombang bunyi. 1. Infrasonik. Gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi pada frekuensi ini tidak dapat didengar manusia. 2. Audiosonik. Frekuensi gelombang bunyi audiosonik berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi pada rentang frekuensi inilah yang dapat didengar manusia. 3. Ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi frekuensi ini tidak dapat didengar manusia. Binatang yang dapat mendengar ultrasonik antara lain: anjing dapat mendengar frekuensi 50.000 Hz, kelelawar dapat mendengar frekuensi sampai 100.000 Hz. Kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi yaitu jarak yang ditempuh bunyi dalam waktu 1 second. Bunyi memerlukan waktu untuk merambat melalui medium udara dari suatu tempat ke tempat lain. Moll dan Van Beek adalah fisikawan Belanda yang pertama menyelidiki cepat rambat bunyi di udara. Sedangkan pada zat padat, zat cair, dan zat gas diselidiki oleh Otto van Guick. Untuk merambat melalui suatu medium, bunyi memerlukan waktu tertentu yang disebut cepat rambat bunyi atau V, waktu T, dan jarak tempuh S. Rumus: V sama dengan S per T. V sama dengan kecepatan, meter atau sekon. S sama dengan jarak. T sama dengan waktu atau sekon. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah suatu yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi adalah vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. 1. Syarat bunyi adalah sebagai suatu yang bergetar. Kuat, lemah bunyi dihasilkan sumber getar tergantung pada A. Besar atau kecil amplitudo getaran, B. Jauh atau dekatnya sumber bunyi dengan getaran. 2. Zat perantara atau medium adalah gelombang bunyi dapat didengar bila ada zat antara untuk membuat sampai ke pendengar. Bunyi merambat melalui zat perantara berupa gas atau udara, zat cair, dan zat padat. Bunyi yang senantiasa kita dengar berasal dari sumber bunyi merambat melalui udara. Oleh sebab itu, di ruang hampa gelombang bunyi tidak dapat didengar. 3. Pendengar adalah bunyi. Dapat didengar bila ada pendengar, dan bunyi dapat didengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Alat pendengar normal. B. Pendengar dalam keadaan sadar. C. Frekuensi antara gelombang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi bunyi tiap satuan waktu yang menembus secara tegak lurus bidang persatuan luas. I sama dengan P per A sama dengan P per 4 R pangkat 2. A sama dengan luas alas, P sama dengan energi yang dimiliki,
I sama dengan intensitas bunyi. Perbedaan intensitas yang dapat didengar oleh dua detektor bunyi yang memiliki jarak berbeda dari sebuah sumber bunyi.